Di dalam menyambut bulan Ramadan ini tentunya kita pertama yakni mempersiapkan diri dengan niat yang baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cahunu, selamat datang di podcast spesial bulan Ramadan, podcast pesantren, pesan edukasi santri ngetren segmen ketiga. Bertemu lagi dengan saya Farah Nabila yang akan menemani kalian selama 15 menit ke depan. Nah, gimana nih teman-teman semua buat menyambut bulan suci Ramadan kali ini? Kali ini UNU TV bakal menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ada Dr. Haji Subhan Ansori MPD yang akan menemani kita pada sore hari ini. Halo Bapak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, boleh Bapak perkenalan terlebih dahulu? Ya, perkenalkan nama saya Bapak Subhan Ansori dari Pondok Pesantren Sanan Gondang Gandusari Blitar. Dan juga sekaligus saya juga dosen di UNU Blitar bersama dengan seluruh mahasiswa. Kami belajar bersama. Alhamdulillah kita sangat bangga dan senang untuk bertemu dengan kalian semuanya. Alhamdulillah. Bapak, ini kan kita sudah memasuki bulan Ramadan nih. Lalu bagaimana sih dalam menyambut bulan Ramadan dengan sukacita itu, bagaimana cara kita menyikapinya? Oh iya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Oke, seluruh mahasiswa di mana berada, alhamdulillahirabbil alamin. Detik ini, hari ini kita sudah mendekati di bulan Ramadan. Kurang lebih kita 10 hari ya, kalau kita hitung. Maka dari itu mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan gembira, dengan senang. Tentunya kita melakukan untuk peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu hablum minallah dan hablum minan nas. Itu intinya. Di dalam berkehidupan tentunya kita tidak lepas dengan dasar hukum kita menjalankan sesuai aturan syariat Islam, yaitu berdasarkan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, yang dimana di dalam menyambut ini, kita di bulan Ramadan, satu, saya mempunyai mengutip dari ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dari mengutip ayat itu, di dalam menyambut bulan Ramadan ini tentunya kita pertama yakni mempersiapkan diri dengan niat yang baik. Menyambut dengan gembira, menyiapkan niat ya. Tentunya sebelum melangkah ke niat, kita mempunyai kewajiban tanggungan yang dimana bulan Ramadan kemarin, tentunya yang banyak ini hutang puasa. Nah, banyak sekali anak muda sekarang itu bayar hutangnya itu mepet bulan puasa kayak gitu. Betul, khususnya kaum hawa. Istri saya juga seperti itu, jadi tentunya kan untuk seorang perempuan itu kan mempunyai bulanan, akhirnya dengan itu puasanya jadi tidak penuh. Makanya punya hutang. Dan makanya yang perlu saya ingatkan di dalam mendekati di bulan Ramadan ini, masih ada waktu 10 hari, kita harus melunasinya, yakni hutang-hutang yang kemarin itu harus kita qadha, dalam artian qadha, dan mudah-mudahan dengan adanya qadha ini akan menjadikan kesempurnaan puasa Ramadan yang tahun kemarin. Dan mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan ini kita sudah, itu yang perlu ditata niat yang pertama. Yang kedua, dengan niat tersebut
saya mengutip ayat Al-Quran tadi, wasari'u. Kalau bahasa pondoknya kan, enggal-enggal sira kabeh, secepatnya. Ila magfiratin, untuk minta ampunan. Mir rabbikum, kepada Tuhan kita. Makanya di dalam 1 tahun antara bulan Ramadan kemarin sampai sekarang ini banyak dosa, banyak kesalahan yang telah kita lakukan di dalam kehidupan bermasyarakat ini. Maka dari itu, dengan untuk mempercepat wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bahasanya kita fokuskan kepada taubat lah, bahasa kita sampaikan bahasa taubat. Karena dengan adanya kita mempercepat itu, kita kembali dimanapun dan kapanpun, sewaktu kapanpun Allah akan memanggil kita, kita tidak tahu. Anak kecil juga sewaktu-waktu juga banyak yang meninggal. Teman-teman kita yang mahasiswa kemarin, kita dapat berita juga banyak yang masih duduk di semester berapa? Kemarin semester 7. Ya, ada yang meninggal dunia. Kemudian apalagi orang tua, kayak seperti saya itu sudah umur 50 tahun. Makanya dengan adanya sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke beliaunya, tentunya banyak dosa kita tentunya akan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu hablum minallah maupun hablum minannas. Itu yang penting itu. Jadi ibadah kita yang kemarin itu rata-rata ya kita ambil dari teman-teman yang mahasiswa itu ya, yang masih, kalau mahasiswa berarti umur sekitar 20 lah ya, itulah. Makanya kita harus mempersiapkan untuk selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi catatan penting, apalagi kita di dalam menyiapkan di dalam bulan Ramadan ini. Itu yang pertama. Yang pertama. Selanjutnya nih Pak, kan kalau untuk bulan puasa, ketika seseorang masih punya hutang puasa, diwajibkan untuk menggantinya ya Pak? Iya, harus. Nah, solusi kalau buat seseorang yang belum sanggup menggantinya dan sudah masuki bulan puasa itu bagaimana? Nah, ini menjadi catatan. Ini adalah ya tetap karena wajib ya, jadi ya tetap diqadha, akan tetapi ya urusan diterima dan tidaknya itu ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita yang tahulah. Tapi di dalam syariat kita tetap harus wajib mengqadhanya. Dan tadi yang perlu ditekankan lagi, untuk kita selalu taubat itu kan penting. Nah, di dalam perjalanan tersebut, kalau kita sudah menata niat dengan kuat, dengan kita hablum minallah dan hablum minannasnya bagus, dari situ ada catatan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dipersiapkan itu. Jadi kita harus melatih mulai dari awal Ramadan dan seterusnya. Ini bukan cuma Ramadan ini, kita akan mengawali dari seluruhnya apa yang telah kita sampaikan ini. Alladzina utawi wong akeh yungfikuna kang padha nafaqah sapa alladzina fis-sarra'i, ing dalam tingkah kita dalam kondisi yang banyak uang, wadharra dan kepepetnya itu dalam kondisi yang tidak punya uang. Itu ayat Al-Qur'an menekankan kepada itu terkait masalah sedekah. Saya cuma mengutip dari Al-Quran ini saja demi untuk persiapan di bulan Ramadan ini. Contohnya orang-orang kita di desa. Ini biasanya ada selamatan unggahan. Nah, itu adalah juga sebagai dalam rangka untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para arwah yang telah mendahulunya. Nah, itu apa dasar itu? Para waliullah dulu, termasuk Wali Songo, juga mengajarkan ke situ. Itu juga dasarnya Al-Quran. Sedekah-sedekah itu bukan harus dilalui dengan, tapi dengan di bulan Sya'ban ini, biasanya para kita di musola, di manapun kan mengadakan selamatan unggahan. Kalau di Jawa itu biasanya namanya megengan. Megengan. Megengan juga bisa. Jadi unggahan atau megengan itu juga bisa. Jadi di situ juga kita dalam kondisi apapun tentunya tetap dasar kepada kita berbagi, bersedekah itu tadi. Kita punya uang tentunya kita harus ya selalu berbagi, apalagi yang tidak punya. Seperti kepada kita semua, kepada seluruh mahasiswa yang ada di kampus kita itu juga seperti itu. Maksudnya apa? Di dalam umpama di kampus kita
bagi teman mungkin dari salah satu kita teman itu yang mungkin untuk uang saku dalam kuliah ini kurang, mungkin kita pada waktu kita berbagi banyak uang, kita juga berbagi beli jajan dan sebagainya ataupun kebutuhan yang lainnya. Itu harus, karena kita bertendensikan kepada tadi alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Nah, dengan adanya itu ayat Al-Qur'an juga ada yang menyebutkan itu di dalam A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Wa tasaddaq, dan sedekahlah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yajzi, akan membalas sapa Allah al-mutasaddiqina, kepada orang-orang yang bersedekah. Itu sudah kuat. Karena ya Al-Qur'an sebagai pedoman kita akan hidup akan keberkahan, apalagi di bulan Ramadan ini ya kita mengajak supaya apa? Untuk selalu meningkatkan sedekahnya itu tadi. Jadi di bulan mulai ada makan. Nanti kan biasanya di masjid-masjid musola kita kan ada takjil. Yeah. Nah itu juga dasarnya kepada itu aja lah, tidak jauh-jauh. Kemudian setelah takjil, kemudian ada yang lagi sebagian dari saudara-saudara kita setelahnya sholat taraweh, itu kan juga ada takjil lagi. Yeah. Itu biasanya kan ada ada kolak, kemudian ada makanan-makanan ringan, dan nah itu harus budaya-budaya yang dulu yang sekarang akan hilang ini. Ayo mari, kecilan saya itu juga Ramadan dan di bulan Ramadan ini menyambutnya sangat luar biasa anak-anak kecil, karena semangatnya kalau anak-anak kecil kan bukan karena keimanannya, akan tetapi kita untuk supaya datang ke masjid dan ke musola kita ada takjil bersama di masjid, kemudian setelahnya sholat taraweh, itu kan juga ada takjil lagi, anak-anak kecil senang. Nah makanya ya ini perlu ditekankan. Saya lihat semakin akhir-akhir ini budaya itu agak dihilangkan. Makanya ayo semuanya ini untuk melangkah ke situ. Itu yang kedua. Itu salah satunya di masjid musola daerah itu kan kalau adanya takjil itu menarik perhatian anak-anak biar tambah semangat dan puasanya dan lain sebagainya. Betul. Mbak, tadi kan sudah disampaikan ada 2 poin nih. Ya, lalu selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, tinggal melanjutkan tadi yang alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidz. Itu yang ketiga. Jadi wal kadhiminal ghaidz itu bermakna kita itu orang yang mampu menahan diri. Kalau bahasa kita itu sabar. Nah, sabar itu sebenarnya kan bahasa yang mudah kita ucapkan, akan tetapi kita sulit kita lakukan. Nah, itulah. Kemudian untuk yang keempat, di dalam persiapan di bulan Ramadan, yakni wal kadhiminal ghaidz wal afina 'anin nas. Jadi antara 1, 2, 3, 4 ini kita harus satu paket. Tadi wal kadhiminal ghaidz, tentunya orang yang sabar. Kalau di dalam bulan Ramadan tentunya kita akan sabar itu menahan hawa nafsu. Khususnya kalau kita di bulan Ramadan ya makan dan minum, menahan rasa haus dan dagangnya itu. Nah itu kan pada waktu kita menunggunya itu kan harus sabar, karena banyak godaan. Di situ kan ada es, kemudian ada takjil dan sebagainya. Tentunya kita harus sampai finish pada waktu dikumandangkan adzan maghrib, kita baru berbuka puasa. Itu pun menahannya sangat luar biasa, dan apalagi khususnya juga menahan hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau diterangkan banyak sekali. Dan yang terakhir adalah wal afina 'anin nas, yang keempat. Kita harus selalu maafkan kepada sesama manusia. Khususnya apalagi di dalam bulan Ramadan ini kita memasuki, kita sudah punya niat yang kuat, kemudian hati yang bersih, dan kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan tadi meningkatkan ibadah kita kepada Allah dengan taubat, padahal kita mengikuti juga
pada waktu kita malam sholat jamaah sholat maghrib, terus kemudian sholat taraweh, kemudian tadarus, kemudian malam kita mengadakan qiyamul lail, sholat tahajud, dan sebagainya sampai pagi, dan paginya kita adakan aktivitas bagi yang masih ada sisa waktu, yang kuliahnya masih ada kuliah, kemudian kita adakan ngaji pondok Ramadan. Kalau di UNU Blitar, saya sering mengadakan di masjid ini, Masjid NU, saya bersama dengan mahasiswa, dari apa yang saya ampu itu semuanya juga mengadakan pondok Ramadan, kajian kitab. Biasanya seperti itu. Itu dalam rangka menyambut bulan Ramadan sampai kegiatan di bulan Ramadan. Dan kemudian setelah kita nanti masuk di bulan Ramadan, tentunya kalau kita teruskan di ayat Al-Qur'an, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik. Makanya di dalam kesimpulan di dalam ayat Al-Qur'an tadi, mulai dari persiapan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita selalu berbagi, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, kemudian wal kadhiminal ghaidha, kita menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu, wal afina anin nas, dan kita harus selalu saling memaafkan kepada sesama manusia, apalagi orang-orang yang terdekat, kepada orang tua, kepada saudara, apalagi kalau kita lagi menjadi mahasiswa, banyak kita di kampus, teman-teman satu bangku, mungkin satu kelas, ataupun sekampus di dalam keorganisasian, kita tentunya banyak salah. Masuk di bulan Ramadan harus kita lepas semuanya itu, wal afina anin nas, semuanya harus kita maafkan. Dan nanti puncak, nanti kita di bulan Lebaran, jangan sampai di bulan puasa ini saja kita harus sudah bersih, apalagi nanti kita sudah hari kemenangan. Kalau di hari kemenangan kita nanti di hari raya Idul Fitri, kok wal afina anin nas, kita masih punya musuh dan sebagainya, atau mungkin bahasanya masih, kalau bahasa perempuan itu apa? Satru ya? Satru. Bahasa satru. Bahasa satru. Itu harus kita lepas semuanya. 0, 0. Sampai ke hari raya Idul Fitri. Dan nanti sampai di bulan Syawal yang artinya peningkatan, nanti kita harus tambah baik, dan tambah baik, tambah baik. Hari kemarin harus lebih baik daripada bagaimana? Hari sekarang harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu jadi persiapan di dalam bulan Ramadan ini. Tentunya tadi sudah saya sampaikan, saya cuma mengutip ayat Al-Qur'an sedikit. Mudah-mudahan bisa untuk memberikan motivasi kepada seluruh mahasiswa. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya lagi kita persiapkan kesehatan tadi. Kita fit untuk menyambut di bulan Ramadan ini, puasa kita juga kita dalam kondisi sehat. Tentunya ini perlu persiapan, sampai hari ini harus kesehatan kita jaga. Dan diri kita juga kita jaga. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian dan juga tips-tipsnya serta dalam menyambut bulan suci Ramadan kali ini. Nah, tak terasa teman-teman semua, kita sudah di penghujung acara, sudah 15 menit kita menemani kalian semua. Dan teman-teman jangan lupa buat follow Instagram @unu_blitar dan juga subscribe, like, dan komen YouTube UNU Blitar. Nah, sebelum kita closing ada sedikit pantun nih Bapak. Iya. Jalan-jalan ke Pantai Serang sambil Oke. Ntar diulang deh Pak. Nah teman-teman semua, sebelum kita closing ada sedikit pantun nih. Jalan-jalan ke Pantai Serang, cakep, sambil nyanyi garam dan madu, cakep. Bulan Ramadan sudah datang, ayo siapkan hati dan jiwamu. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman semua, kami segenap kru UNU TV yang bertugas pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.